Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yakobus 1 ayat 22. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai iman yang nyata, dari telinga menuju tindakan. Di era informasi digital saat ini, kita memiliki akses yang luar biasa mudah terhadap firman Tuhan. Kita bisa mendengarkan khotbah melalui YouTube, membaca ayat harian di aplikasi ponsel, atau mengikuti berbagai seminar rohani. Namun, Yakobus memberikan peringatan yang sangat tajam. Kekristenan bukan tentang seberapa banyak kita mengkonsumsi firman, melainkan seberapa banyak firman itu mengubah cara hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada 3 pesan penting yang perlu kita pelajari dari nats firman Tuhan pagi hari ini. Pesan yang pertama adalah bahaya kekenyangan rohani tanpa gerak. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang merasa sudah menjadi orang Kristen yang bertumbuh hanya karena mereka rajin mendengarkan khotbah atau tahu banyak Alkitab. Ada mereka kepuasan batin ketika kita mendengar kebenaran yang indah. Namun jika pengetahuan itu berhenti di telinga dan otak saja, kita seperti orang yang makan terus-menerus tetapi tidak pernah berolahraga. Kita menjadi gemuk secara intelektual tetapi lumpuh secara karakter. Pengetahuan tanpa ketaatan tidak menghasilkan pertumbuhan rohani. Pesan yang kedua adalah kita terjebak menipu diri sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yakobus menggunakan kata yang sangat keras, menipu diri sendiri. Bagaimana kita bisa menipu diri sendiri? Kita menipu diri sendiri ketika kita berpikir bahwa mengetahui kebenaran sama dengan melakukan kebenaran. Kita merasa sudah kudus hanya karena kita tahu apa itu kekudusan. Kita merasa sudah penuh kasih hanya kita setuju dengan khotbah tentang kasih. Namun di hadapan Tuhan, standar kedewasaan rohani bukanlah apa yang kita tahu, melainkan siapa kita saat kebenaran itu diuji dalam tindakan. Pesan yang ketiga adalah firman sebagai cermin. Jika kita membaca ayat selanjutnya, Yakobus mengibaratkan orang yang hanya mendengar firman seperti orang yang bercermin, melihat kotoran di wajahnya, tetapi kemudian pergi tanpa membasuhnya. Firman Tuhan diberikan untuk menunjukkan bagian mana dari hidup kita yang perlu diperbaiki. Mendengar firman tanpa melakukan adalah tindakan yang sia-sia, seperti melihat peta tetapi tidak pernah melangkah menuju tujuan. Bapak, Ibu, Saudara, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini juga ada 4 poin yang menjadi perenungan dalam hidup kita. Poin yang pertama adalah kita harus mampu membedakan antara informasi dan transformasi. Saudara-saudara kekasih, mendengarkan firman Tuhan memberikan kita informasi, tetapi mentaati firman Tuhan menghasilkan transformasi. Banyak orang Kristen merasa sudah bertumbuh secara rohani hanya karena mereka tahu banyak Alkitab atau rajin mendengar khotbah. Namun pengetahuan yang tidak dipraktekkan hanya akan berhenti di otak dan tidak pernah sampai ke hati.
Firman Tuhan diberikan bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita, melainkan untuk mengubah karakter kita. Poin yang kedua adalah waspadalah bahaya menipu diri sendiri. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Yakobus menggunakan kata yang sangat serius, yaitu menipu diri sendiri. Penipuan ini terjadi ketika kita merasa sudah cukup baik hanya karena kita hadir di gereja atau mengangguk setuju pada sebuah khotbah. Kita menciptakan rasa aman palsu bahwa hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja karena kita dekat dengan kebenaran, padahal kita tidak melakukan kebenaran itu. Mengetahui apa yang benar tetapi tidak melakukan membuat kita merasa seolah-olah sudah melangkah maju, padahal kita masih di tempat yang sama. Poin yang ketiga adalah fungsikan firman sebagai cermin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jika kita membaca ayat selanjutnya, Yakobus mengibaratkan firman Tuhan sebagai cermin. Tujuan kita bercermin adalah untuk melihat apakah ada kotoran di wajah kita, lalu membersihkannya. Orang yang hanya mendengar firman tanpa melakukan, seperti orang yang melihat wajahnya di cermin, sadar ada yang salah, tetapi kemudian pergi dan langsung melupakan apa yang dilihatnya. Ia mengabaikan diagnosis Tuhan atas hidupnya. Poin yang keempat adalah jadikan diri kita taat sebagai bukti kasih. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Menjadi pelaku firman adalah ekspresi tertinggi dari kasih kita kepada Tuhan. Kita mentaati firman bukan agar kita diselamatkan, melainkan karena kita sudah diselamatkan dan mengasihi Sang Pemberi firman. Ketaatan adalah bahasa kasih yang paling dimengerti oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yakobus 1 ayat 22 mengajarkan bahwa ukuran kedewasaan rohani bukanlah seberapa banyak kita tahu, melainkan seberapa cepat kita taat. Karena itu jangan biarkan telinga kita menjadi kuburan bagi firman Tuhan, tetapi biarlah hidup kita menjadi panggung bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memimpin, memberkati, bahkan menginspirasi kita untuk terus bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi biarlah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Oleh sebab itu, mari jalani hari ini dengan penuh sukacita, lakukan yang terbaik. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawabmu, ingat, sadarilah ada Tuhan yang selalu turut bekerja untuk menolong dan memberkati kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.